Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di hari yang sangat cerah ini, izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Muhammad Reviansyah. Kalian bisa memanggil dengan Bapak Revi ya, Pak Revi. Itu ya. Nah, Bapak mengajar bahasa Indonesia dari kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C, sampai dengan kelas 7E gitu ya. Nah, jadi selama 1 tahun ini, selama 1 semester ini, pelajaran bahasa Indonesia Bapak yang akan mengajar kalian dari kelas 7A, 7B, 7C, 7D, dan juga 7E. Ya, baik, langsung saja ya, tanpa berpanjang-panjang lebar. Ya, jadi karena juga musimnya masih COVID ya, jadi kondisinya belum pulih ya, jadi kalian harus belajar di rumah. Ya, Bapak hanya mengingatkan ya, selalu tetap semangat belajar di rumahnya ya. Tetap ikuti protokol kesehatan ya, kalau kalian keluar rumah ya harus selalu gunakan masker ya, harus selalu gunakan masker, harus menggunakan hand sanitizer ya, dan selalu jaga jarak ya, dan juga hindari kerumunan yang beramai-ramai ya. Pokoknya selalu semangat belajar di rumah. Jangan lupa berdoa, mudah-mudahan Bapak juga mendoakan kalian ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, sampai nanti kita ketemu kembali lagi ke sekolah secara tatap muka ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya baik, anak-anakku semua, dari kelas 7A sampai dengan kelas 7E, setelah minggu kemarin Bapak sudah memberikan isian formulir ya, isian formulir mengenai perkenalan dan awal pembelajaran dari bahasa Indonesia, mengenai harapan-harapan kalian ketika kalian ingin sekali pergi berlibur ya, karena mungkin terbatas ya, suasananya masih COVID, jadi kalian nggak bisa kemana-mana. Jadi Bapak kemarin memberikan formulir untuk kalian jawab ya, untuk kalian jawab agar kalian bisa bisa berangan-angan ya, bisa memikirkan keindahan alam yang sangat begitu indah ya. Ya, mudah-mudahan kalian nanti bisa harapan-harapan kalian yang kemarin kalian tuliskan ya, bisa cepat tercapai dan terwujud ya. Ya baik, anak-anakku semua, di pembelajaran hari ini ya, di bahasa Indonesia, Bapak akan menerangkan ya, kita sudah mulai masuk materi ya. Bapak akan menerangkan tentang bab yang pertama yang akan kalian pelajari ya. Jadi kalian akan mempelajari kurang lebih 4 bab ya, sampai UTS nanti dan juga UAS ya, sampai UTS dan juga UAS. 2 bab pertama, setelah itu UTS, dan berikutnya bab ketiga keempat, lalu setelah itu UAS ya. Jadi kurang lebih selama beberapa bulan ke depan kalian akan belajar kurang lebih 4 bab gitu ya. Oke baik, langsung saja. Ini di bab yang pertama ya. Di bab yang pertama Bapak akan menerangkan memahami teks deskripsi ya. Oke, kalian sambil buka buku-bukunya ya, sambil buka bukunya di rumah, lalu nanti dipahami dan dipelajari. Jadi di minggu pertama ini Bapak akan menjelaskan mengenai hakikat pengertian ya, pengertian dan juga ciri dari teks deskripsi ya. Oke, sambil dilihat bukunya ya. Kira-kira apa sih teks deskripsi itu ya? Nah, ini ya. Apa sih teks? Aduh, maaf. Nah, kira-kira apa sih teks deskripsi itu ya? Mungkin kalian baru dengar nih ya, baru dengar pertama kali tentang teks deskripsi ya. Jadi teks deskripsi ini ialah salah satu teks dari bahasa Indonesia yang pertama kalian akan pelajari ya, sebelum kalian memasuki teks-teks yang berikutnya, yang lebih rumit lagi, yang lebih
mungkin yang lebih sulit lagi. Jadi teks deskripsi ini teks yang sangat mudah, teks yang sangat mudah untuk dipelajari, yang pertama kali kalian di kelas 7 gitu ya. Kira-kira apa ya? Nah, kalian harus pahami dulu ya. Hakikat itu merupakan pengertiannya, definisi utamanya ya. Jadi minggu kedua nanti Bapak akan menjelaskan tentang kaidah dan juga struktur. Jadi di minggu pertama Bapak akan menjelaskan pengertian dan ciri-cirinya terlebih dahulu gitu ya. Oke, sekarang langsung saja Bapak akan jelaskan apa sih teks deskripsi itu. Oke, baik, silakan bisa kalian perhatikan ya, kalian perhatikan baik-baik ya, dipahami, dibaca dengan benar ya, dihayati dan juga agar bisa dipahami, agar tidak bertanya-tanya. Jadi dipahami dulu pengertiannya atau definisi dari teks deskripsi. Ya, Bapak bacakan, teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek. Ingat ya, objek, tempat, atau peristiwa tertentu yang akan dibacakan kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Oke, sampai situ dulu ya. Diingat-ingat, dipahami, pelan-pelan bacanya ya, jangan terburu-buru. Ya, teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca ya. Jadi disampaikan disampaikan penggambarannya tentang objek ya. Objek itu nanti banyak ya, nanti Bapak jelaskan contoh-contohnya, bisa berupa objek, bisa berupa tempat atau peristiwa ya, yang akan disampaikan kepada pembaca atau pendengar secara jelas dan juga terperinci ya. Mungkin kalian ada yang bertanya, Pak, objek itu apa sih? Objek itu benda ya, benda atau alat bisa disebut ya, tapi yang lebih tepatnya itu benda ya, yang menjadi sumber utama pembicaraan ya. Objeknya itu harus satu ya. Kalau mendeskripsikan sesuatu, objeknya itu harus satu, tidak boleh lebih dari satu, karena nanti tidak akan fokus hasilnya gitu ya. Oke, Bapak lanjutkan. Pembaca seolah-olah melihat, ingat ya, ini sudah masuk kepada pembaca. Setelah disampaikan oleh penulis ya, oleh penulis atau si peneliti atau yang mendeskripsikan objek, tempat, atau peristiwa itu, pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan sendiri. Ingat ya, jadi ada 3 kata kunci yang harus dimiliki oleh seorang pembaca atau pendengar gitu ya. Jadi dia harus melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sesuatu yang dideskripsikan oleh penulis. Dengan demikian, pembaca memperoleh kesan mendalam terhadap tulisan tersebut ya. Jadi ini mengenai definisi atau apa yang dimaksud dengan teks deskripsi ya. Nah, sampai sini kalau memang belum ada yang paham, silakan dibaca lagi dengan teliti, dengan hati-hati, jangan terburu-buru, agar informasi yang Bapak sampaikan dapat kalian terima dengan baik gitu ya. Nah, jadi intinya apa sih Pak? Teks deskripsi itu adalah penggambaran suatu objek ya. Jadi kamu menggambarkan dan juga menjelaskan tentang objek, boleh objeknya benda, boleh suatu tempat, atau suatu peristiwa yang penting ya, yang kamu anggap penting, yang ada sejarahnya di Indonesia gitu ya. Oke, lanjut. Kalau tadi definisinya, sekarang ciri-cirinya. Setelah kalian mempelajari definisinya atau pengertiannya apa sih teks deskripsi itu ya, sekarang Bapak akan menjelaskan ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya ini menjadi penentu. Oh, ternyata kalau kamu melihat ciri-ciri ini, berarti ini merupakan ciri-ciri dari teks deskripsi gitu ya. Nah, ciri-cirinya Bapak tuliskan ada 4 ya, bisa kalian baca. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Ingat ya, deskripsi ini harus selalu menggambarkan, karena kamu
menceritakan ya, menceritakan dan juga menuliskan ya. Jadi boleh diucapkan secara lisan, boleh ditulis juga ya, tetapi lebih baik itu diterangkan secara lisan gitu ya. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan. Nah, jadi kamu harus melibatkan ya, melibatkan kesan indera ya. Ada bermacam-macam indera dalam diri kamu, dalam tubuh manusia. Ya, ada penglihatan, ada pengecapan, ya. Lalu ada penciuman, ya. Ada peraba, ya. Pokoknya banyak. Yang harus kamu lakukan ketika kamu ingin mendeskripsikan sesuatu, kamu harus melihat dulu. Ya, kamu harus melihat, lalu kamu merasakan, ya. Setelah kamu merasakan, kamu harus masuk ke dalam objek itu agar kamu nanti menyampaikannya dengan baik sehingga pembaca atau pendengar itu akan mudah mengerti, gitu ya. Jadi kamu harus melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas, gitu ya. Itu ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri objek yang diamati oleh penulis ya. Jadi membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri tuh atau mengalami sendiri saat objek yang diamati oleh penulis. Jadi kita seolah-olah ketika kita mendeskripsikan sesuatu, jadi kita membuat pembaca atau pendengar merasakan apa yang kita ceritakan, gitu ya. Itu ciri-ciri yang ketiga. Dan yang terakhir adalah menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci, ya. Jadi kamu harus menjelaskannya secara detail, ya, secara jelas, ya, seperti warna, ukuran, bentuk, dan juga keadaan suatu objek. Oke, baik. Nah, sampai sini kalau memang belum paham silahkan dibaca lagi ya dengan baik, dengan pelan-pelan agar kalian bisa memahaminya ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini ya, contoh-contoh teks deskripsi. Jadi contoh-contoh yang bisa kamu deskripsikan ketika kamu ingin mendeskripsikan kepada pembaca atau pendengar ya. Jadi Bapak mengambil 6 contoh. Yang pertama ada, kamu bisa mendeskripsikan hewan ya, kendaraan, tumbuh-tumbuhan ya, alat musik juga bisa. Ya, alat musik juga bisa ya. Jadi ini ya, hewan, kendaraan, tumbuhan, dan alat musiknya. Lalu berikutnya, contoh lainnya ya. Ya, ini contoh lainnya juga kalian bisa mendeskripsikan tentang keindahan alam ya. Keindahan alam, tentang ya cantiknya atau indahnya alam ini ya. Kalian juga bisa deskripsikan tuh. Ya, dan juga yang mungkin yang suka kuliner, yang suka makan-makan juga boleh ya, boleh mendeskripsikan kuliner-kuliner di Nusantara, di Indonesia ini ya. Nah, dari ke-6 contoh ini yang paling mudah kalian bisa deskripsikan ialah hewan ya, hewan dan juga tumbuhan. Karena kenapa? Hewan dan tumbuhan ini selalu kita lihat ya, selalu kita lihat ya. Di rumah kamu misalkan banyak tumbuh-tumbuhan ya, juga banyak mungkin kamu ada peliharaan di rumah ya, jadi itu bisa dilihat secara jelas ya. Kalau alam mungkin kamu harus menjelajahi, harus singgah ke suatu tempat itu ya. Kalau kuliner kamu juga harus mencari itu ya. Mungkin alat musik juga bisa ya, alat musik juga misalkan kalau kamu hobi main musik ya, jadi kamu bisa mendeskripsikan alat musik juga gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak. Nanti akan ada tugas yang Bapak berikan di Google Formulir secara terpisah ya. Jadi materinya seputar ini ya. Jadi kalian pahami ya tentang pengertian ya, apa itu teks deskripsi ya, pengertiannya secara jelas ya. Jadi menggambarkan suatu objek ya. Objeknya itu bisa benda, bisa suatu tempat ya, dan juga peristiwa-peristiwa penting yang ada di Indonesia ya. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Minggu depan kita akan belajar mengenai, Bapak akan singgung lagi ya, akan singgung sedikit mengenai pengertian dan ciri-cirinya lagi ya, agar kalian tidak lupa. Dan minggu depan Bapak akan masuk kepada struktur dan juga kaidah. Nah, ini agak sedikit rumit lagi nih ya. Makanya kalian harus paham dulu nih, di awal harus paham dulu sebelum kita memasuki kaidah dan juga struktur dari teks deskripsi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua. Ingat ya, terapkan protokol kesehatan, belajar di rumah dengan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.